Gapi mudah stres. Habis stres, terus mati. Yakin Gapi mati karena stres? Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Gapi lovers di Indonesia karena suksesnya film perdana di bioskop Gapi Indonesia yang hari kedua saya buka itu ternyata masuk puluhan orang yang membeli tiket saya. Oh iya, saya ingin menyampaikan satu pesan kepada kalian. Kalian tuh bisa aja beli satu tiket, terus kalian buat nonton rame-rame. Atau mungkin kalian nggak beli tiket, terus kalian minta kepada teman kalian yang beli tiket. Tapi tolonglah hargai sebuah ilmu. Kalau 5.000 aja kalian tidak mau keluarkan untuk berkorban, bagaimana kalian mau sukses? Karena saya percaya ilmu yang dihargai itu juga akan berharga buat kita. Sebelum masuk ke video, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mendaftar private coaching saya. Buat kalian yang nggak tahu private coaching, mungkin saya akan tulis deskripsi di bawah atau kalian main ke Instagram saya, Gapi Indonesia 1. Private Coaching adalah program belajar tatap muka kilat yang akan merubah pemula menjadi seorang breeder yang sukses. Coaching akan langsung dipimpin oleh CEO Gapi Indonesia, Rerial. Tidak hanya teori, tapi akan langsung mempraktekkan ilmu. Diadakan 1 kali sebulan dan hanya terbatas untuk 5 orang setiap batch. Reservasi tiketmu sekarang sebelum kehabisan. Selama ini fakta yang beredar adalah ikan gapi itu mudah stres. Ya kan, yang kalian baru beli ikan, kalian taruh di akuarium kalian, terus kemudian katanya gapinya itu stres, kemudian gapi tidak mau makan, kemudian gapinya gedek-gedek, dan pada akhirnya gapinya mati. Saya tanya sekali lagi, kalian yakin itu gapi mati karena stres? Saya akan bahas mulai dari titik terkecil ya. Semua makhluk, ketika dia stres, kita bisa melihat dari perilakunya. Kalau ikan, biasanya di dalam tank, dia akan, kalau burung tuh kelabakan, kalau ikan tuh apa ya? Pokoknya akan nabrak-nabrak, terus kemudian dia bisa lompat. Mungkin gapinya stres. Kalau saya tanya lagi tentang kenapa kok makhluk bisa stres? Stres ya, stres itu kan dia panik. Ya, stres itu panik. Kalau seandainya ikan gapi itu dimasukkan ke dalam plastik yang kecil, terus kemudian saya kirim ke rumah kalian, dalam jangka waktu mungkin 2-3 hari dia baru sampai, kira-kira dalam kotak packing dia terguncang-guncang, itu dia stres nggak? Saya yakin kalian semua menjawab stres. Saya juga setuju, gapi saat itu stres. Pertanyaan saya lagi, ketika dia sampai di rumah kalian, terus kemudian kalian masukkan entah itu di akuarium karantina, tank karantina, atau mungkin langsung ke dalam tank pemeliharaan. Pertanyaan saya, berapa lama itu gapi diam di atas atau diam di dasar atau pucat warnanya? Dan berapa lama dia mau makan? Ini bagi kalian yang pengalaman bisa jawab. Saya jawab yang versi saya ya. Jadi ketika saya di tahun 2017, saya itu pernah beli gapi online. Terus ya karena saya penasaran, jadi saya melihat sebuah dulu Facebook sih, pokoknya dia posting di Facebook, terus saya penasaran karena videonya bagus, saya beli. Dan waktu itu packing datang sangat kecil. Jadi dengan standar Gapi Indonesia ini lebih kecil. Jadi bener-bener plastiknya itu kayak plastik cupang. Saya buka, saya ambil, dan saya adalah mungkin segelintir orang yang tidak percaya dengan aklimasi itu, menentukan apakah si ikan itu bisa beradaptasi atau tidak. Jadi saya orang yang menganut tidak percaya aklimasi itu sangat mempengaruhi ikan bisa adaptasi atau tidak. Jadi singkat cerita kayak gini, saya tetap menggunakan tank karantina seperti yang saya ajarkan di video saya ya. Saya masukkan ke dalam airnya, tujuannya memang menyamakan suhu air. Tapi saya orang yang tidak terlalu percaya, kemudian langsung saya gunting, jebret, saya tuang ikannya, set, saya buang, wing, gitu. Nah, waktu dulu tahun 2017, saya langsung menggunakan Artemia. Terus kemudian, saya ini kan main ikan kan nggak baru kemarin, tapi saya dari SD itu sudah main ikan. Jadi intinya mata saya ini, itu bisa melihat itu makhluk stres atau tidak. Nah, karena saya tahu perilaku gapi, yang kalau dia tidak stres itu dia gesit, ngebuka ekornya, saya yakin ketika saya
tuang si plastik itu ke dalam akuariumnya, itu nggak nyampe 10 menit, saya coba kasih makan. Dan tahu apa yang terjadi? Gapinya mau makan. Nah, pertanyaannya, kalau makhluk itu stres, dia mau makan atau tidak? Mungkin buat kalian yang tidak hanya main ikan, tapi kalian main burung, main reptil, main hewan mamalia, pokoknya hewan lainnya, kalian pasti tahu, makhluk yang stres, cirinya adalah tidak mau makan. Terus kemudian cirinya adalah dia diam di dasar atau pokoknya dia diam di pojokan. Karena dia stres, dia ketakutan, dia panik. Ada dua sih, panik itu ada yang terus lari-lari, nabrak-nabrak, ada yang diem. Nah, biasanya makhluk yang, kan kalau hewan itu otak beda dengan manusia dong masih ya. Pokoknya makhluk yang semakin pintar, dia semakin mudah stres. Ini saya ajarkan pemikiran saya. Tapi makhluk yang tidak punya otak, atau mungkin yang benar-benar tidak bisa berpikir, tidak tahu tuannya, itu makhluk yang sulit untuk stres. Seandainya dia stres, dia mudah sekali pulih. Kalau kita tarik analogi ini ke manusia, contohnya nih ya, mohon maaf nih, jangan tersinggung ya, saya kasih contoh doang. Manusia yang pintar, atau yang punya sedikit ilmu, atau manusia yang punya tanggung jawab, entah dia sudah dewasa, dia bekerja, atau ibu rumah tangga yang mungkin ngurus anak sambil bekerja, dia akan lebih mudah stres daripada orang yang nggak ngapa-ngapain, atau mungkin orang yang punya sedikit ilmu, atau dia tidak punya ilmu bahkan, hidupnya tuh lebih enjoy. Saya nggak tahu kalian nangkap atau enggak, tapi saya sering melihat dalam kehidupan ini, orang yang stres adalah orang yang pintar, orang yang berkarir, orang yang punya jabatan, orang yang sukses menurut kalian dalam bidang bisnis. Mereka stres dan bunuh diri. Pertanyaannya kenapa? Karena dia punya otak. Apakah si gapi ini dalam golongan ikan ya? Apakah si gapi ini tergolong ikan yang punya otak besar, atau dia tergolong ikan yang pintar? Menurut saya tidak. Jadi ikan yang pintar itu contoh kayak lumba-lumba. Dia bisa stres karena dia bisa berpikir. Emang sama-sama ikannya, tapi dia punya tingkat kecerdasan yang berbeda. Seperti monyet deh. Monyet dalam kalangan hewan itu termasuk hewan yang cerdas. Terus kalau burung itu yang setahu saya ada kakatua. Terus yang sekarang lagi in tuh apa sih yang dibuat free fly. Ya, itu kan dia pasti punya kecerdasan. Kenapa? Karena dia mengenali tuannya. Dia dilepas, dia terbang, dia balik lagi. Itu hewan yang punya kecerdasan. Nah, hewan yang punya kecerdasan itu akan lebih mudah stres dan lebih sulit pulihnya untuk kembali ke tidak stres. Kita balik ke ikan gapi nih ya. Saya akan patahkan. Kalau memang si ikan gapi itu stres, apa makhluk yang mudah stres seperti yang kalian pahami, terus kemudian sakit dan mati. Kalau kenyataannya setelah di perjalanan 2 hari dan saya taruh 10 menit dia mau makan dan dia mau berenang seperti biasa, apakah dia stres? Terus ini saya lanjut ceritanya lagi ya. Sehari, 2 hari aman. Hari ketiga mulai ada masalah. Mungkin karena saya waktu itu baru piara gapi dan saya belum begitu paham cara karantina, cara penyesuaian. Akhirnya di hari ketiga, dia terserang penyakit gedek. Jadi pertama tuh gedek, siripnya kuncup. Pas saya perhatikan lagi, ternyata di sirip itu ada gripis sedikit. Jadi mungkin entah terserang jamur atau finrod. Akhirnya saya kasih, waktu itu dulu pemahaman saya masih garam ya. Jadi saya kasih sedikit garam tanpa obat. Tapi saya sering ganti air. Dan singkat cerita, si ikan sembuh nih, walaupun siripnya nggak utuh. Terus kemudian, dari ilmu itu, dari pengalaman itu, saya terus menarik kesimpulan. Yang membuat ikan kalian yang baru kalian beli itu gagal adaptasi, menurut saya, itu bukan stres. Karena kalau ikan gapi mudah stres, perjalanan 2 hari itu akan ngebuat dia stres dan pulihnya lama. Dan mungkin gara-gara stres itu dia sakit, tapi harusnya nggak mau makan ya. Dan habis sakit itu baru mati. Tapi apa yang saya alami, 10 menit kemudian ikan saya mau makan, sehat, sampai hari kedua, dan hari ketiga baru bermasalah. Apa yang menimbulkan masalah? Nah, mungkin saya bisa aja bocorkan nih, cuma saya ingin kasih tahu kepada kalian, yang saya ceritakan tadi itu hanya 1 poin kecil dari isi webinar yang akan saya laksanakan di bulan November. Dan itu adalah salah satu poin kecil di dalam webinar saya. Jadi kalau kalian penasaran dengan apa sih isi dari webinar Guppy for Beginners, saya akan sedikit ulas nih. Pemula yang beli gapi mati terus, gapi lovers yang ingin pelihara gapi, atau penghobi yang ingin pelihara gapi jenis mahal dan langsung berhasil. Ilmu saya otentik, didasarkan dengan pemikiran yang mendalam dan dibuktikan dengan praktek.
4 tahun saya memfokuskan untuk mencari kebenaran dalam dunia Gapi. Banyak kebenaran yang tidak diungkap di luar sana, hanya karena takut munculnya pesaing. The destruction will be start in 3, 2, 1. Webinar ini akan mengguncang pemahaman kalian yang selama ini kalian anggap benar. Saya yakin banyak senior yang ikut webinar saya hanya karena mereka ingin tahu ilmu apa yang saya bagikan. Pastikan amankan seatmu sekarang karena masih harga flash sale. See you on Gapi for Beginners. Jadi saya memberi judulnya adalah Gapi for Beginners. Tujuannya adalah untuk pemula-pemula seperti kalian. Jangan sampai salah kaprah terhadap ilmu Gapi yang beredar di masyarakat. Jadi saya bilang di masyarakat itu karena gini, konten YouTube itu banyak, tapi tidak semua konten kreator itu berani bicara kebenaran atau berani bicara apa yang dia lakukan itu di depan kamera atau membocorkan apa yang mereka lakukan sebenarnya. Jadi kebanyakan konten kreator itu bicara apa yang terlihat benar. Jadi supaya dia tidak dihujat. Jadi kan seperti saya itu sering bicara yang menentang kebenaran seperti menurut saya ikan gapi tidak mudah stres. Menurut saya ikan gapi tidak butuh aerator. Menurut saya ikan gapi bisa bernafas di kadar oksigen rendah. Nah ini kan fakta-fakta yang membuat kalian kaget. Karena setahu kalian ikan gapi harus pakai aerator, ya kan ya? Nah ini saya coba bacakan sedikit ya tentang isi dari webinar saya. Yang pertama adalah gupi itu makhluk macam apa? Nah ini terdengar konyol ya. Kan kalian pasti pemain gapi tahu dong, gapi ya ikan kecil yang punya ekor warna-warni. Tapi kalau saya mau ulas pemikiran saya bisa bagi menjadi kepala, tubuh, dan ekor. Itu ternyata bisa digolongkan. Artinya ada ciri-ciri ikan gapi itu bisa lihat dari kepalanya, dari tubuhnya, dari ekornya. Itu mulai dari bentuk dan warna. Terus kemudian dari karakter. Nah ini yang menurut saya ilmu mahal nih. Dari karakter ini banyak kalian salah kaprah. Saya akan ngebocorin tentang karakter makan. Sebenarnya gapi itu butuh berapa kali makan sih dalam sehari? Itu yang pertama. Terus kemudian ilmu yang tadi saya ajarkan adalah gapi itu tidak mudah stres loh sebenarnya. Itu sudah saya bocorkan ya. Itu hanya salah satu poin kecil aja. Terus kemudian ada daya tahan tubuh gapi itu yang sebenarnya lebih kuat. Terus kemudian bisa bernafas di kadar oksigen rendah. Terus kemudian gapi itu, oh ya ini jangan dibocorkan. Terus ada yang sebenarnya gapi itu bisa beradaptasi. Itu di lingkungan yang sangat berbeda. Lingkungan sangat berbeda tuh berarti gini. Dia habis dipelihara di kolam, mau kita pindahkan ke akuarium yang jernih, itu bisa. Tapi ada caranya. Nah itu nanti akan saya ajarkan. Terus sebenarnya gapi itu makhluk yang suka kawin. Nah ini juga nanti akan saya ajarkan. Terus ada lagi nih, gapi tidak butuh sinar matahari. Nah ini juga mematahkan, akan mengguncangkan pikiran kalian lah. Itu baru bab 1 ya, itu baru bagian 1 yang tentang karakter. Kemudian bab 2-nya itu saya akan mengajarkan tentang media pemeliharaan. Itu mulai dari air, persiapan air, lokasi, wadahnya. Ini banyak sekali, mungkin kalau saya ulas satu bab aja itu bisa 1 jam. Terus kemudian ada tentang aerator dan filter, apakah gapi butuh filter, itu juga akan saya ajarkan. Tentang lampu, jadi lampu yang bagus itu lampu apa, apakah seperti ini, atau pakai neon, atau pakai lampu apa, nanti akan saya kasih tahu. Dan bab ketiga adalah tentang pakan. Jadi tentang pakan ini saya bagi 3 ya, ada pakan hidup, pakan buatan, dan pakan. Ayo, ada yang bisa tebak? Silahkan komen di bawah, tidak akan saya bocorkan. Kalau yang kalian tahu itu hanya pakan hidup dan pakan buatan, ada 1 jenis pakan lagi. Itu juga akan saya kasih tahu nanti. Dan bab keempat itu adalah cara pemeliharaan. Jadi dari bab 1, 2, 3 itu kita belum masuk bagaimana cara pelihara gapi. Bayangkan, ini lengkap banget. Jadi kalau saya mau bikin buku dari ini, itu sebenarnya bisa dijual mahal. Karena ini akan bisa menjadi panduan kalian. Dan kalian tahu, saya cari ilmu ini itu selama 4 tahun dan dengan pikiran mendalam. Jadi artinya tidak sekedar saya pelihara gapi, terus kemudian bisa dijual, terus kemudian saya berhenti tentang mengeksplor apa itu gapi. Nggak di sana, tapi sampai detik ini saya terus berpikir, saya terus bereksperimen. Jadi apa yang sudah saya pikirkan, saya praktekkan. Dan ternyata berhasil, itu kemudian saya anggap sebagai fakta. Karena saya tidak pernah percaya dengan ungkapan-ungkapan kebenaran sebelum saya coba sendiri. Tentang pakan, terus kemudian tentang pemeliharaan, terus kemudian, nah, di tentang pemeliharaan ini saya ajarkan juga perlakuan untuk ikan yang baru dibeli. Ini sangat penting. Jadi kalau kalian bisa beli ikan harga 500.000, bahkan 1 juta, ketika kalian nggak tahu cara penanganannya, rugi besar pasti.
Terus kemudian dari cara pemberian itu ada macam-macamnya, pemberian pakan, pembersihan, pengobatan. Bab kelima adalah cara budidaya. Nah, ini cara budidaya ini mulai dari penjodohan, perkawinan, terus kemudian hamil, beranak, pembesaran, dan sortir. Dan bab terakhir ini tentang penyakit dan obat. Jadi saya bocorkan sedikit tentang gapi yang sakit. Yang penting bukan obatnya, tapi bagaimana cara kalian mengobatinya. Mungkin sekian dulu saya bocorkan tentang webinar saya yang akan saya adakan di bulan November. Dan semoga kalian yang belum mendapat tiket itu bisa cepat-cepat mendaftar, karena jujur aja webinar ini sudah saya gaungkan dari mungkin 6 bulan yang lalu ya. Sudah cukup lama dan sudah banyak yang pegang tiket diskonnya. Nah, pertanyaan soal harga, berapakah harga webinar akan saya tampilkan setelah video ini. Maju terus Indonesia.